Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan 13, saya akan menjelaskan materi berikutnya untuk penyelesaian PDB, yaitu metode shooting Newton. Nah, jadi untuk materi ke-13 kali ini, saya tidak akan menjelaskan terlalu detail, jadi saya di sini akan jelaskan secara singkat. Tujuannya agar mahasiswa mengenal suatu metode penyelesaian PDB yang berupa metode shooting Newton. Jadi pada metode sebelumnya, itu biasanya kan ketika kita mempunyai persamaan diferensial biasa, itu yang diketahui itu adalah titik awalnya. Kemudian kita diminta untuk melakukan prediksi nilai di titik tertentu. Nah, untuk metode shooting Newton ini berlaku sebaliknya. PDB memiliki harga tertentu pada suatu titik, sementara kondisi awalnya tidak diketahui. Ya, jadi untuk metode shooting Newton ini sedikit berbeda ya dengan metode sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Nah, untuk penaksiran nilai awal untuk metode shooting Newton, ini kita bisa menggunakan bantuan metode sebelumnya, misalnya metode Euler, Huyn, Adam-Basford, atau Runge-Kutta. Nah, untuk metode shooting Newton ini, di sini saya tunjukkan, misalnya di sini ada dua persamaan. Ada dua persamaan, yang atas ini adalah persamaan 1, yang bawah adalah persamaan 2. Kemudian untuk kondisi batasnya, di sini kan ada notasi Y1 dan Y2. Y1 ini artinya untuk persamaan yang pertama, Y2 ini untuk persamaan yang kedua. Jadi di sini untuk Y1 pada saat X sama dengan 0, ini notasinya adalah Y1, 0, sementara untuk yang bawah ini maksudnya adalah nilai Y2 pada saat X yaitu sama dengan F. Jadi untuk nilai X pada titik tertentu, pada posisi tertentu, itu dinotasikan dengan Y2F. Nah, sementara untuk kondisi awal taksiran untuk Y2, jadi untuk persamaan 2, itu nilai Y pada X sama dengan 0, ini kita tuliskan mula-mula dengan gamma. Jadi ini kondisinya ini kita baru menaksir atau kita baru memperkirakan ya. Itu dilambangkan dengan gamma. Oke. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa poin-poin penting terkait dengan metode shooting Newton. Nah, pada metode shooting Newton ini, harga awal Y pada X0 itu hanya diketahui untuk persamaan 1. Ya. Jadi untuk persamaan 1 aja, ini yang sudah diketahui nilai Y pada saat X sama dengan 0. Sementara itu, harga Y pada X0 untuk persamaan kedua itu tidak diketahui. Nah, untuk persamaan kedua yang diketahui itu adalah Y pada posisi X. Ya. Jadi maksudnya ini. Jadi, pada posisi X sama dengan F, itu nilainya sudah diketahui untuk persamaan yang kedua. Nah, metode shooting Newton ini digunakan untuk memprediksi nilai Y pada X sama dengan 0 di persamaan 2. Nah, jadi tadi kan awalnya di sini nilai Y pada X sama dengan 0 untuk persamaan 2 ya. Ini kan kita awalnya kita berikan notasi berupa gamma. Ini kan karena kan tadi saya katakan bahwa nilai gamma ini sebenarnya masih merupakan nilai prediksi, nilai taksiran ya. Jadi di sini kan dikatakan bahwa metode ini digunakan untuk memprediksi Y pada X0 di persamaan 2. Nah, notasi gamma ini digunakan untuk membuat perkiraan nilai Y2 pada posisi X0. Jadi gamma ini merupakan nilai perkiraan ya, belum nilai yang sebenarnya. Nah, setelah itu harga Y0 pada persamaan 1 dan gamma digunakan untuk mencari Y pada posisi F. Nah, selanjutnya, setelah itu kita akan menghitung nilai du si per du gamma ya, di mana untuk lambang yang ini adalah turunan pertama terhadap gamma dari persamaan kedua.
Selanjutnya kita menghitung delta gamanya. Delta gamma itu adalah selisih ya antara gamma yang lama dengan gamma yang baru. Jadi kan pada intinya tuh tadi di awal sebelum kita mulai perhitungan itu kan kita sudah memprediksi nilai gamma yang awal. Tapi kan itu nilainya baru perkiraan. Jadi itu sebagai nilai gamma lama. Nah kemudian kita lakukan perhitungan sampai diperoleh nilai gamma yang baru. Nah, nanti kan antara nilai gamma yang lama dengan gamma yang baru itu ada selisihnya. Itu namanya adalah delta gamma. Nah, setelah kita mendapatkan nilai gamma yang baru, nilai gamma tersebut kita gunakan untuk menghitung ulang seperti step 1. Jadi kita mulai lagi dari awal, kemudian perhitungannya diulang-ulang sampai diperoleh harga delta gamma yang diinginkan. Nah, jadi untuk delta gamma ini biasanya dia semakin kecil nilainya, itu artinya nilainya semakin presisi. Berarti kan kalau misalnya delta gammanya itu semakin kecil, artinya antara gamma yang lama dengan yang baru itu kan selisihnya sedikit. Berarti artinya itu nilai prediksinya itu sudah hampir sesuai karena kan perbedaannya cuma kecil atau nilai error itu cuma kecil. Jadi bisa dikatakan semakin kecil delta gamanya ini dia nilainya semakin presisi. Nah, untuk metode shooting Newton ini perhitungan yang kita butuh yang namanya iterasi. Jadi sejenis trial error begitu. Kita lakukannya secara berulang perhitungannya ya. Jadi dalam satu iterasi shooting Newton itu diperlukan beberapa kali iterasi metode yang lain. Jadi memang karena sifat perhitungannya ini dengan menggunakan iterasi, maka kalau misalnya kita menyelesaikannya secara manual ini akan relatif sulit ya. Karena kan bentuk penyelesaiannya itu berupa trial error. Nah, jadi maka dari itu di sini saya hanya jelaskan secara singkat aja supaya kalian mengenal yang namanya metode shooting Newton. Nah, di sini ada contohnya sedikit aja, singkat aja dari saya. Di sini ada dua persamaan. dy1 per dx dan dy2 per dx. Untuk persamaan pertama bentuknya adalah x y1 plus y2. Persamaan kedua, Y1 kali Y2. Kemudian diketahui untuk nilai Y1, nilai Y pada persamaan 1 ya maksudnya. Pada saat X sama dengan 0 ini adalah 0. Kemudian untuk nilai Y pada persamaan 2, saat X sama dengan 1, ini adalah 1. Kemudian untuk nilai Y pada persamaan 2, pada saat X sama dengan 0, ini adalah 1. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa nilai Y persamaan 2 pada saat X sama dengan 0 itu adalah gamma. Jadi ini adalah gamma awalnya ya. Di sini ada tulisan taksiran karena memang nilai ini masih merupakan nilai prediksi, masih nilai taksiran ya yang nanti akan kita hitung kembali nilai gammanya, kemudian nanti kita bandingkan dengan nilai gamma yang lama ini ya. Jadi ini adalah gamma lamanya. Kemudian di sini ada epsilon. Epsilon ini menunjukkan error. Jadi nanti selisih yang diinginkan atau toleransi selisih antara gamma lama dengan gamma baru ini maksimal adalah sekian ini ya. Jadi tidak boleh lebih besar dari nilai ini. Oke. Nah, kemudian diminta untuk menyelesaikan kedua persamaan ini menggunakan metode shooting Newton. Tapi kita pertama iterasinya itu dengan menggunakan metode Euler dengan delta H-nya sama dengan 0,1. Kemudian diminta untuk mencari nilai Y2 pada posisi awal X sama dengan 0. Nah, jadi ini kan tadi awalnya udah diprediksi ya, udah diperkirakan nilai Y2 pada posisi X sama dengan 0 itu adalah 1. Nah, tapi sekarang diminta lagi, ini berarti diminta nilai yang sebenarnya. Jadi di sini tujuannya kita mau menentukan nilai gamma yang baru. Ya, jadi karena seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa penyelesaiannya ini bentuknya iterasi, maka akan sulit untuk kita selesaikan secara manual. Ya. Jadi di sini saya tunjukkan aja sedikit step-stepnya, tahapan-tahapannya, gimana caranya metode shooting Newton ini digunakan. Oke.
Sekarang tahapan yang pertama adalah kita melakukan iterasi terlebih dahulu ya. Karena tadi diminta untuk menggunakan metode Euler, maka kita lakukan iterasi menggunakan metode Euler. Jadi pertama ini gamma yang lama kan sama dengan 1. Atau dengan kata lain, Y2 pada saat X sama 2 sama dengan 1. Ya, di mana gamma adalah perkiraan awal. Pertama, iterasi ke 0 dulu. Iterasi ke 0 itu maksudnya ketika N-nya sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ini adalah persamaan untuk metode Euler. Jadi nanti silahkan kalian coba buka kembali materi metode Euler ya. Bagaimana persamaannya? Jadi ini adalah persamaannya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan aja. Jadi di sini pertama kita mau menentukan nilai Y1 1 dan Y2 1. Y11 ini maksudnya adalah nilai Y pada nilai Y1 pada persamaan pertama. Kalau ini adalah nilai Y1 pada persamaan kedua. Oke, sekarang kita masuk ke persamaannya. Di sini ada Y10 tambah F1 dan seterusnya. Ya, ini adalah persamaannya untuk metode Euler. Kalian tinggal masukkan aja. Y10-nya itu adalah ini 0, ya kan? Hanya 0,1. Kemudian untuk persamaan pertama, bentuknya kan ini X Y1 plus Y2. Ya kan? X0 itu adalah 0 dikali Y1. Y10 itu adalah 0, ya kan? Ditambah Y2. Y2 0, ini adalah 1. Ya. Jadi begitu kita memasukkan angkanya ya. Sehingga diperoleh nilai 0,1. Nanti sama halnya untuk nilai Y2 1. Nilai Y1 untuk persamaan 2 ya. Persamaannya adalah ini. Tapi jangan lupa untuk fungsi F, fungsi X, Y1 dan Y2 persamaannya adalah ini. Y1 kali Y2. Jadi nanti tinggal Y10, ini Y10 ya, sama dengan 0, dikali Y20. Y20 sama dengan 1. Jadi itu caranya. Nanti iterasi ini terus kita lanjutkan sampai diperoleh iterasi ke 10 ya. Setelah iterasi ke 0, kita lanjutkan iterasi ke 1. Iterasi ke 1 itu maksudnya adalah N-nya sama dengan 1. Ya, kemudian untuk X-nya, karena tadi kan X-nya tadi ditambah 0,1 ya harusnya ya. Nah, di sini nih seharusnya 0,1 karena kan tadi delta H-nya sama dengan 0,1 ya. Ini adalah 0,1 bukan 0,2 di sini. Nah, nanti untuk persamaan metode Euler-nya sama, tinggal kalian masukkan aja X1, Y11, Y21 dan seterusnya. Nah, nanti iterasi ini dilanjutkan ya sampai diperoleh iterasi ke-10, yaitu pada X sama dengan 1. Nah, pada iterasi ke-10, ini kita dapatkan nilai Y1-nya 1,496 dan Y2-nya 1,671. Nah, selanjutnya kita akan menghitung C, ya. Kita menghitung selisih antara nilai Y2 pada iterasi ke-10 dengan Y2 pada iterasi pertama. Ini tadi dari hasil iterasi tadi sebelumnya ya kita dapatkan. Setelah kita selisihkan, kita kurangi, itu hasilnya adalah minus, ini ada minusnya di sini, minus 0,671. Ya. Kemudian persamaan yang ini kita turunkan terhadap gamma. Ya. Kita turunkan terhadap gamma, diperoleh hasilnya adalah Y1. Ya. Nah, jadi untuk nilai ini karena nilainya sama dengan Y1, maka tadi nilainya sama dengan
ini 1,496 ya. Jadi dou Y1 gamma per dou gamma sama dengan 1,496. Nah, untuk menghitung delta gammanya, ini dibagi antara yang ini tadi, minus 0,671 dibagi dengan 1,496. Hasilnya adalah minus 0,4484. Nah, setelah kita mendapatkan nilai delta gamma, kita bisa menentukan gamma yang baru, yaitu dengan cara gamma lama ditambah dengan delta gamma. Hasilnya adalah 0,5516. Nah, gamma baru yang ini yang sudah kita dapatkan ini digunakan untuk menghitung kembali seperti proses sebelumnya. Jadi, setelah kita dapatkan gamma baru tadi, gamma ini ya, ini perhitungan nanti kita ulang lagi ke sini. Kita ulang lagi dari awal untuk iterasi yang berikutnya. Nah, jadi memang ini model perhitungannya adalah beberapa kali iterasi ya. Jadi bahkan untuk satu iterasi shooting Newton ini bisa diperlukan beberapa kali iterasi metode yang lain. Jadi dari contoh soal ini setidaknya saya memberikan gambaran bagaimana metode shooting Newton ini diselesaikan, yaitu dengan metode iterasi. Nah, jadi kan tadi gamma barunya digunakan untuk menghitung kembali seperti proses sebelumnya, ya, di mana nanti gamma barunya itu adalah nilai Y20 yang baru. Jadi tadi setelah kita dapat gamma baru, digunakan lagi ke dalam perhitungan metode Euler. Terus dilakukan iterasi seperti itu sampai didapatkan sampai memenuhi batas error yang ditentukan. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa iterasi dilakukan secara berulang dengan metode Euler seperti perhitungan sebelumnya, dan perhitungan dilakukan terus sampai batas error yang didefinisikan terpenuhi. Nah, jadi nanti sampai memenuhi batasan yang ini. Ini adalah besarnya error maksimal error yang dihasilkan nih harus segini. Jadi tidak boleh lebih besar dari ini. Jadi nanti perhitungannya terus dilakukan sampai memenuhi batasan nilai toleransi error yang ini. Nah, jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode shooting Newton. Sehingga saja mudah-mudahan cukup memberikan gambaran untuk kalian bagaimana metode shooting Newton itu digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.